Mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Sungguh benar Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang terindah di dalam hidup ini, sebab Engkau telah memberikan sukacita yang penuh bagi kami semuanya, atas kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang terus mengaruniakan sukacita kepada kami semua, sehingga pagi hari ini kembali lagi kami dikuatkan untuk dapat bersama-sama memuji-muji, memuliakan nama-Mu yang kudus, dan melayani-Mu ya Bapa. Dan terima kasih untuk persekutuan pagi kami hari ini. Dimuliakan nama-Mu karena firman-Mu terus memanggil kami untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Salam kudus, salam buat kita semuanya. Ya, saya kembali harus mengenakan kacamata model ini karena radiasi Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan ya bagian berikutnya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita akan menelusuri bagian yang kedua dari 9 buah roh. Ya, kemarin kita sudah mengakhiri bagian untuk yang pertama, buah roh ialah kasih, dan kita sudah banyak berbicara tentang kasih Allah yang sempurna dan gambaran tentang kasih Allah yang sempurna ini saudaraku sudah sedemikian rupa oleh setiap bagian yang sudah kita telusuri. Saudaraku, merupakan adalah bagian yang pertama dan yang utama di dalam hidup kita, yaitu kasih Kristus yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu pada pagi hari ini kita akan melihat lagi saudaraku bagian yang kedua dari 9 buah roh yang kita temukan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ya, saya akan membaca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, 22, 23 Galatia pasal 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Nah, Bapak Ibu, kita perlukan dalam, ya agak terganggu jaringan di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, kita akan tetap berharap nanti sampai selesai bisa lancar ya. Oke, puji Tuhan. Oke, jadi kita akan bersama-sama untuk melihat lagi bagian yang kedua dari hal yang sangat penting, yaitu buah roh ialah kasih, sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus belajar membedakan ya apa itu sukacita ya dan apa itu bahagia. Ya, jadi kita tidak boleh mencampur adukkan keduanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak boleh ya polos-polos sedemikian untuk menganggap bahwa sukacita itu sama dengan bahagia. Tidak Bapak Ibu Saudara, ya tidak sama. Jadi
kalau kita berbicara tentang bahagia, ya itu Bapak Ibu Saudara bisa dialami oleh semua orang, ya karena tergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Ya, kalau seseorang misalnya mendapatkan rezeki, ya, atau dia sedang makan coklat, ya dia bisa bahagia. Siapa saja Bapak Ibu Saudara bisa bahagia karena situasi yang dipikirkan dan yang dirasakan pada saat itu, itulah yang membuat dia senang. Ya, jadi senang, bahagia ini bisa dialami oleh siapa saja, bisa disampaikan di media sosial oleh siapa saja Bapak Ibu Saudara, tanpa terkait dengan iman kepada Yesus Kristus. Tapi kalau sukacita, ya orang banyak salah memahami arti daripada sukacita. Sukacita, joy, itu tidak bisa dialami oleh manusia tanpa dihubungkan dengan iman kepada kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Karena sukacita adalah buah roh. Amin. Ya, buah roh ialah kasih sukacita yang mana mungkin bisa dialami oleh orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Sukacita Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bedakan dengan baik arti daripada bahagia. Kalau bahagia, happiness, itu siapa saja bisa mengalami Bapak Ibu Saudara. Suatu keberhasilan di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, kesembuhan. Ya, semua orang bisa mengalami bahagia. Tapi joy, ya joyness, itu Bapak Ibu Saudara sukacita, ya itu adalah buah roh. Jadi hanya orang yang memiliki Roh Kudus yang mungkin mengalami sukacita, karena sukacita itu di dalam Tuhan. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Filipi pasal 4 ayat 4 itu dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Masih harus dibedakan. Bahagialah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, tapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tidak dikatakan bahagialah selalu di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau orang sedang mengalami kedukaan, bagaimana dia bisa bahagia Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau orang ditinggal oleh saudara yang dikasihi, ya di dalam keluarga kita misalnya Bapak Ibu Saudara, ya kalau orang tua kita meninggalkan kita, anak-anaknya, bagaimana kita bisa bahagia? Ya Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita bahagia, mengatakan bahagia kalau seorang istri misalnya ditinggal oleh suami, seorang suami ditinggal oleh seorang istri, bagaimana dia bisa mengatakan dia bahagia? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau berbicara tentang sukacita, karena itu adalah buah roh, ya Galatia pasal 5 ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita, maka Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi apapun, baik duka maupun suka, dalam suka maupun duka, buah roh ialah tetap kasih sukacita. Amin. Nah itulah Bapak Ibu Saudara, sukacita di dalam Tuhan itu tidak dibatasi oleh situasi-situasi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi kebahagiaan itu dibatasi oleh situasi yang berubah-ubah. Ya, tapi kasih dan sukacita dalam Kristus itu tidak dikendalikan oleh situasi-situasi yang berbeda yang kita alami di dunia ini. Di dalam penderitaan sekalipun kita bisa tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak bahagia, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita bedakan bahwa bahagia itu berhubungan dengan perasaan. Sedangkan sukacita itu berhubungan dengan kebenaran kasih yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita, dan itu adalah
milik kita bersama dengan Kristus, dengan Roh Kudus, karena buah roh ialah sukacita yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan dunia ini, situasi di dunia ini yang berubah-ubah, yang labil, yang tidak menetap, tidak bisa memisahkan kita dan menjauhkan kita dari sukacita yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi bedakan Bapak Ibu Saudara ya. Sekali lagi, semua orang di dunia ini bisa bahagia, bisa bersenang-senang, ya, bebas Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi untuk menjadi sukacita, ya, yang sesungguhnya itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri seseorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kitalah Bapak Ibu Saudara yang memungkinkan, yang berpeluang besar di dalam kehidupan, meskipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, ya, menghadapi persoalan-persoalan, tekanan-tekanan di dalam kehidupan saat ini, tapi saudara-saudara dan saya bisa tetap menikmati sukacita penuh oleh karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Dia berkuasa untuk senantiasa, ya, menanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, pikiran kita, untuk bisa tetap mengucap syukur senantiasa, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa, ya. Yaitu sesuatu yang merupakan keistimewaan dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sekali lagi tidak bisa kita usahakan, Bapak Ibu Saudara. Sukacita itu tidak bisa diusahakan oleh manusia. Kalau kebahagiaan bisa, ya, bersenang-senang bisa, Bapak Ibu Saudara. Siapa saja boleh bersenang-senang. Anak-anak kalau diajak berenang, ya, Bapak Ibu Saudara, mereka bisa bersenang-senang. Ya, tapi kalau sudah selesai, ya, berenang, misalnya Bapak Ibu Saudara, ya, kebahagiaan itu bisa berakhir, ya. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara, orang bisa healing, pergi kemana-mana, ke alam terbuka, Bapak Ibu Saudaraku, ke tepi pantai, ya, ke puncak dan sebagainya, ya, dan mereka bisa mengalami kebahagiaan. Tapi selesai acara itu, selesai perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan itu bisa hilang sekejap, ya, dalam diri manusia. Tapi sukacita tidak bisa hilang, Bapak Ibu Saudara, karena sukacita itu adalah milik daripada Roh Kudus, potensi daripada kehidupan yang dimiliki oleh Allah sendiri, ya, dan melalui Roh Kudus itu bisa terpancar di dalam kehidupan kita secara permanen. Karena Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, ya, Roh Kudus tidak mengabaikan hidup kita, tapi Roh Kudus terus menguatkan hidup kita, hidup yang baru di dalam kasih Kristus yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat menarik untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita yang istimewa, ya, di dalam kasih Kristus yang sempurna. Kita memperolehnya bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi itu adalah merupakan anugerah, ya, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita oleh karena Dia sangat mengasihi kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu sebabnya kita bukan memikirkan kebahagiaan kita yang paling utama dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kebahagiaan itu hanya, katakanlah itu hanya bonus saja, ya, dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, saudaraku, ya. Tapi sukacitalah yang senantiasa kita syukuri, ya, karena di dalam hal, ya, keadaan baik
atau tidak baik pun kita bisa tetap melihat sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Dia terus menguatkan kita. Roh Kudus tetap mengajar dan mendidik kita untuk selalu bersyukur kepadanya di dalam segala hal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi bedakan sekali lagi kebahagiaan, happiness, ya, yang tergantung pada keadaan di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sekali lagi kalau kita, tubuh kita, badan kita, ya, mengalami sakit penyakit, jadi bagaimana kita bisa bahagia, Bapak Ibu Saudara? Sedangkan yang kita rasakan adalah sakit pada tubuh kita, misalnya, ya, Bapak Ibu Saudara. Kecuali sudah sembuh, barulah kita bisa merasa bahagia. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam sukacita memikirkan tentang kebaikan Tuhan, ya, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sembuh, tetap bisa kita bersukacita. Karena itu kita rasakan dan itu kita alami. Oleh karena kita mengerti kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari situasi keadaan kita dalam keadaan macam apapun. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat menarik sekali untuk kita pikirkan bersama, ya, sebagai berkat dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pekerjaan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepada kita, membuka harapan yang besar kepada kita untuk melihat betapa indah dan betapa berharganya hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu sebabnya saudaraku sangat luar biasa, ya. Sekali lagi bahwa sukacita di dalam Tuhan, ya, itu tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ya, sedangkan kebahagiaan itu, ya Bapak Ibu Saudara, bisa dialami oleh semua orang tergantung pada situasi yang dialami oleh tiap-tiap orang. Tapi sukacita kita Bapak Ibu Saudara itu adalah tergantung pada kebaikan Tuhan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Ya, jadi yang paling utama dan yang pertama adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ternyata bisa sekarang mempunyai sukacita yang abadi. Amin. Karena buah roh ialah sukacita. Jadi kita senantiasa bisa bersukacita di dalam Tuhan, ya, bukan di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Karena pengertian kita yang ditimbulkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa mengatakan dan mempercayai apa maksud dan tujuan daripada Rasul Paulus, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa, ya, tidak dikatakan bersukacitalah dalam keadaan tertentu. Kalau kamu mencapai, mengalami, meraih apa yang menyenangkan hatimu, ya, bersukacitalah. Tidak dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita bisa mengalami sukacita yang abadi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi, ya, sukacita itu tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Jadi itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita membagi waktu kita, ya, memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, bersama-sama belajar, mendengarkan setiap kebenaran firman-Nya. Nah, saudara, itulah bukti daripada sukacita yang bekerja di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin secara fisik kita tidak sempurna, tetapi di dalam itu tidak bisa menghalangi kita untuk bersukacita karena
Tuhan bekerja melebihi batas daripada apa yang kita alami dan melebihi daripada keterbatasan kita. Tuhan bisa menjangkau di luar daripada kemampuan kita. Dia bisa bekerja menghadirkan sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saudaraku, artinya di sini sukacita, buah roh ialah sukacita itu melebihi daripada sekedar rasa enak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita makan makanan di meja makan yang tersedia, misalnya bukan kesukaan kita, ya Bapak Ibu Saudara, ya tetap kita bisa bersukacita ya dengan apapun yang tersaji ya di dalam apa yang kita bisa miliki, Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa mengucap syukur dan bisa tetap bersukacita dan bukan bersungut-sungut ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita tetap bisa bersukacita, mengucap syukur senantiasa. Amin. Ya, jadi itu hal-hal yang sangat penting kita ketahui untuk bisa membedakan bagaimana kita bersikap di dalam situasi-situasi yang berbeda ya, bahkan yang tidak menyenangkan pun, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau orang lain misalnya berbuat sesuatu yang menyakiti hati kita, ya, Bapak Ibu Saudara, hal yang tidak menyenangkan, ya, apakah selalu kita menanggapi dengan rasa bahagia, Bapak Ibu Saudara? Ya, belum tentu kan? Bapak Ibu Saudara, bisa saja kecewa, kita merasa kecewa dengan seseorang, ya, misalnya yang tidak tahu berterima kasih, atau seseorang yang selalu bersikap sombong, atau seseorang yang selalu berkata-kata yang jahat, ya, ditujukan kepada diri kita, ya, misalnya Bapak Ibu Saudara, ya, dan tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita bahagia mendengarnya, ya, tetapi saudaraku, di dalam hal kita memikirkan tentang hubungan kita dengan Tuhan, amin, kita bisa tetap bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena kita tahu bahwa Tuhan mengajar kita dengan firman-Nya, ya, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, amin, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa, ya, itu sangat luar biasa dan membuat kita senantiasa bersyukur sebab ya firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar ya atas situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi kita tahu bahwa kasih Kristus, ya, Roh Kudus sudah membawa, memenangkan hidup kita melebihi daripada hanya sekedar dari situasi yang berubah-ubah di dunia ini. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami sakit ya dalam tubuh fisik secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, ya, karena itu tidak bisa kita hindarkan dari kehidupan di dunia ini, sebab kita ya masih mengenakan tubuh yang sementara, tubuh yang fana, tubuh yang terbatas, tubuh yang bisa mengalami penurunan fungsi ya motorik, fungsi-fungsi daripada tubuh kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang terbatas, ya, keadaan metabolisme tubuh kita yang berubah, Bapak Ibu Saudara, dan seterusnya, itu bisa mengakibatkan juga kita mengalami keadaan sakit dan seterusnya secara fisik, tapi tidak harus diikuti oleh pikiran
hati kita yang lemah. Fisik yang lemah, Bapak Ibu Saudara, tidak harus diikuti oleh pikiran dan hati jiwa kita menjadi ikut lemah. Karena ada Roh Kudus, ya, ada pengharapan di dalam Tuhan yang dapat menopang terus, ya, hati kita, pikiran kita untuk selalu bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Amin. Jadi, saudaraku, karena itu di sini mengapa kita terus belajar untuk memahami lebih dalam, lebih jauh tentang firman Tuhan, supaya kita tidak serta-merta di dalam menghadapi berbagai macam situasi yang berubah-ubah, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh dikendalikan saja oleh sebatas perasaan-perasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena perasaan itu bisa berubah-ubah, ya, sesuai dengan situasi yang berbeda. Tapi kita berlatih untuk diteguhkan hati kita oleh sukacita yang daripada Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mengendalikan, ya, supaya kita selalu memberikan diri kita dikuasai, dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah karena itu saudaraku, kemarin juga kita sudah berbicara beberapa kali tentang kasih, ya, saudaraku, kasih yang sempurna dalam Kristus Yesus, yang merupakan bagian yang paling utama dan yang pertama, di mana saudara-saudaraku, kasih, ya, yang sempurna itu adalah satu kesatuan dengan sukacita. Amin. Selagi kita hidup di dalam kasih Kristus, maka kita senantiasa bisa mengalami sukacita, karena Tuhan terus membimbing atau mengajar kita untuk senantiasa, ya, hidup setia kepada kebenarannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau motivasi kita, dorongan hati kita adalah digerakkan karena kita ingin hidup di dalam kasih Kristus, karena kita ingin mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita, maka sukacitalah yang akan terus menguatkan hati kita. Amin. Jadi kalau dorongan motivasi kita adalah melakukan segala sesuatu, ya, berbuat baik, ya, mengasihi saudara-saudara kita, ya, terutama, ya, mengutamakan mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita di dalam Tuhan karena iman, maka Bapak Ibu Saudara, kita melakukannya disertai dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin lepas dari sukacita di dalam hatinya, ya, sukacita di dalam dirinya, motivasi pikirannya itu pasti, ya, melakukan segala sesuatu oleh karena didorong oleh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya pada pagi hari ini bedakan dengan apa itu bersenang-senang, bedakan dengan sukacita yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Orang, Bapak Ibu Saudaraku, bisa saja dalam keadaan sedih oleh karena kehilangan sesuatu misalnya, Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak harus kehilangan sukacita, karena kita selalu menyadari sekali lagi bahwa Roh Kudus menanamkan ucapan syukur, dorongan hati untuk selalu berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita nilai hanya dari sekedar situasi-situasi yang berubah-ubah di dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab kasih Allah, kasih Kristus, sukacita di dalam Tuhan itu tidak
bisa ditiadakan, tidak bisa dihilangkan oleh faktor-faktor situasi keadaan yang berubah-ubah di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kasih itu adalah abadi dan sukacita itu pun mengikuti, itu adalah juga abadi selama-lamanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, bagaimana kita bisa memahami arti makna daripada firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, ketika Rasul Paulus menuliskan kitab Filipi, itu ditulis dari mana? Dari dalam penjara. Sementara Paulus dipenjarakan karena memberitakan Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara, dia menulis kepada jemaat, orang-orang kudusnya Tuhan di kota Filipi, dengan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang yang sedang berada terbelenggu di dalam penjara bisa mengatakan kepada orang lain supaya bersukacitalah senantiasa? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, itu adalah pengalaman pribadi daripada Rasul Paulus sendiri, Saudara. Jadi dia bukan menasehati orang lain, tapi sementara dia tidak mengalaminya. Jadi itu adalah pengalaman dia, pengalaman pribadinya. Sekalipun di dalam penjara terbelenggu secara fisik dengan segala keterbatasan makanan dan minuman, pergaulan sosial, dan keluarga dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun dia sendiri dalam keadaan menderita, secara fisik terbelenggu oleh manusia di dalam penjara, tapi dia tahu bahwa Tuhan tidak membelenggu hatinya. Amin. Dia tahu bahwa Tuhan tidak menekan pikiran hatinya, tetapi dia tahu bahwa dia telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga sekarang di dalam situasi bahkan dalam penjara pun, Bapak Ibu Saudaraku, dalam segala keterbatasan dan segala kekurangan, kebutuhan hidupnya pun dia mengatakan kepada orang lain yang bebas, tidak berada di penjara, dia menasihati dan menyampaikan pesan firman Tuhan supaya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Jadi mana mungkin Bapak Ibu Saudara sukacita itu bisa diusahakan manusia. Kalau bisa diusahakan manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi orang yang merasa kekurangan dalam kehidupan di dunia ini, Saudara. Dan mereka akan selalu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa menilai sukacita di dalam Tuhan hanya sebatas dari apa yang kita ingin raih atau yang ingin kita capai di dunia ini. Semua yang kita usahakan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu pasti terbatas adanya. Bapak Ibu Saudara, itu sudah tahu sampai sejauh mana perjuangan orang, perjuangan manusia itu pasti ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada pemikiran, masuk kepada dimensi yang melampaui daripada usaha kerja keras manusia, tetapi kita masuk pada suatu kehidupan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana di sana Allah menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas, kasih yang sempurna, yang menyelamatkan hidup kita, amin, yang memberikan kita keselamatan hidup yang kekal, mempersatukan kita dengan kehidupan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena di sanalah kita memperoleh, disitulah kita menemukan, dan disitulah kita memiliki bersama kasih Kristus dan sukacita sebagai buah daripada Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Dan itu kehidupan kita awali dengan mempercayai apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, di dalam Yesus kamu juga, ya, mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi diawali dari kepercayaan kita, diawali dari ketika kita beriman kepada Injil Kristus, kepada kabar baik tentang salib, pengorbanan Yesus Kristus, kasih yang sempurna. Dikatakan ketika itu kamu dimeteraikan, termeterai dengan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu maka ya sekali lagi, mengapa kita senantiasa belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa mengenali ya perjalanan hidup kita di dalam kehidupan dengan ukuran dimensi kehidupan yang tidak terbatas. Di dalam Tuhan, ya kita tahu bahwa kehidupan kita berada di dalam kehidupan yang tidak terbatas. Amin. Jadi semangat kita untuk menghadapi ya apapun kehidupan, persoalan, masalah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita tahu ada sukacita Kristus, kesukacita yang bersumber daripada Tuhan kita sendiri yang terus menguatkan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Ya kita mengerti, kita bisa bagikan, saksikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita, kepada setiap orang yang kita jumpai, supaya makin banyak orang yang terberkati melalui kesaksian kita, melalui ya perkataan-perkataan yang kita sampaikan, ya tidak lagi perkataan-perkataan yang sia-sia, yang sembrono, yang sembarangan, ya Bapak Ibu Saudara, tapi setiap perkataan yang kita sampaikan adalah hal-hal yang membangun kepada semangat saudara-saudara kita yang lain. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk kebersamaan kita, kesetiaan Tuhan yang terus bekerja melalui kehidupan kita. Amin. Ini bukan pengandalan diri Bapak Ibu Saudaraku, tapi ini adalah merupakan ya buah pekerjaan Roh Kudus, karena ada kemauan kita untuk dibentuk dan diproses. Sebab di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, Bapak Ibu Saudara. Jalan hidup kita yang ya dibentuk dan yang dikehendaki oleh Roh Kudus, supaya kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita tidak kehilangan apa-apapun dalam kehidupan ini di dalam Tuhan. Ketika kita memandang kehidupan kita di dalam Kristus sudah dipenuhi dengan sukacita, dan senantiasa kita bisa mengalami dan merasakan itu dalam setiap kehidupan kita semua. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap ya, kita selalu terbuka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Roh Kudus untuk supaya kita bertumbuh dan berakar di dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah sukacita kami yang tidak kami usahakan sendiri dan bukan karena kami buat-buat, tetapi sungguh ini adalah suatu pengalaman yang sangat indah di dalam Tuhan, karena Roh Kuduslah yang menghasilkan di dalam kehidupan kami sukacita. Buah roh ialah kasih, sukacita. Dan kami ingin mengalami itu dan terus dipenuhi dalam setiap kehidupan kami, dan apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami sampaikan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kami, pada semua di sekeliling kami, di lingkungan kami dimanapun kami berada. Kami rindu supaya perkataan kami
itu adalah perkataan yang menguatkan hati setiap orang untuk melihat pengharapan, sukacita yang abadi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur semakin banyak orang yang terberkati melalui pelayanan yang kami lakukan, yang kami kerjakan, dan biarlah hati semangat dari semua saudara-saudara kami, semuanya termotivasi, semuanya ingin hidup di dalam kasih yang sempurna yang telah dikaruniakan oleh Allah Tuhan kami yang penuh kasih dan yang terus membuat hidup kami membawa pelayanan kami berbuah dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Allah kami, Bapa kami di surga. Dan kami bersyukur melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi hari ini kami sudah memulai hari yang baru, hari yang baik ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur oleh karena Roh Kudus, Allah Tritunggal, selalu mengasihi kami dan mengaruniakan kepada kami sukacita yang penuh. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, terima kasih, selamat pagi. Salam buat kita saudara-saudaraku, salam kudus, dan Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Ya, puji Tuhan, kembali dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih semuanya, amin.